Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kodrat Eko Putro Setiawan. Saat ini aktif mengajar di program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Pasca Sarjana Universitas PGRI Madiun. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang dosen, saya menekankan pada pengajaran sesuai dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Saya mengajar sesuai dengan bidang yang saya tekuni, yakni teori sastra lanjut. Proses pembelajaran yang humanis, menyenangkan, dan metode yang tepat dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa. Saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, studi kasus, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek. Guna mendukung sumber bacaan mahasiswa, saya telah menerbitkan buku referensi ber-ISBN. Selain itu, saya juga aktif melaksanakan penelitian pada bidang sastra. Satu di antaranya hasil penelitian tersebut berjudul Puisi-puisi Sitor Situmorang, Representasi Ekoteologi Masyarakat Batak Toba. Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan adalah pelatihan dan pendampingan pembuatan media ajar berbasis teknologi bagi guru-guru di SDN Tambak Rejo Magetan. Selain itu, saya juga aktif sebagai reviewer di jurnal Mukadimah, sebagai editor di jurnal Lingua Rima, jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurnal Muara Pendidikan, dan jurnal Metalingua. Terkait mata kuliah yang saya ampu, yakni teori sastra lanjut, lebih rinci terdapat di dalam RPS. Adapun deskripsi mata kuliah teori sastra lanjut merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan tentang perkembangan teori sastra klasik hingga kontemporer, serta implementasinya dalam penelitian dan pembelajaran sastra. Adapun kajian meliputi hakikat teori sastra, strukturalisme, resepsi sastra, sosiologi sastra, semiotika, feminisme, dekonstruksi, pasca kolonialisme, ekokritik, sastra siber, dan teori-teori sastra mutakhir lainnya yang relevan dengan pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan abad 21. Kode mata kuliah S2 IND 1008. Ditempuh mahasiswa pada semester 1. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah CPL 2, yakni menguasai teori bahasa dan teori sastra, serta pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta mampu menerapkan dan mengembangkan pembelajaran bahasa dan bahasa Indonesia dengan model mutakhir dan menggunakan teknologi informasi melalui internalisasi etika akademik dan pengembangan karakter bangsa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teori sastra, masa klasik hingga kontemporer. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra menggunakan berbagai pendekatan teoritis. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi relevansi teori sastra dengan penelitian dan pembelajaran sastra. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menghasilkan artikel ilmiah berbasis implementasi teori sastra. Adapun korelasi CPL terhadap CPMK, bobot penilaian CPMK, dan jumlah minggu tiap CPMK. CPMK pertama, tugas berbasis case-based learning, persentase 15%, jumlah pertemuan adalah 2. CPMK yang kedua, tugas berbasis problem-based learning, persentase 15%, jumlah pertemuan adalah 2. Kemudian CPMK yang ketiga, UTS berupa IC, persentase 30%, jumlah pertemuan adalah 4. CPMK yang keempat, tugas berbasis Project Based Learning atau PJBL, persentase 20%, jumlah pertemuan adalah 6. Kemudian UAS berbasis IC, persentase 20%, jumlah pertemuan adalah 2. Selanjutnya, video mengajar mata kuliah teori sastra lanjut, yang mana mata kuliah ini sesuai dengan bidang yang saya tekuni.
Mengajar dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Berikut ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teori sastra lanjut. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita nanti akan belajar tentang hakikat sastra, kemudian konsep dasar dan pengantar perkembangan teori sastra. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, kita perlu melihat bahwa ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teori sastra masa klasik hingga kontemporer. Nah, untuk indikator penilaian sendiri, ada antara lain ada 3 ya. Pertama, mahasiswa bisa secara tepat menjelaskan hakikat sastra dari berbagai perspektif. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa dengan tepat menjelaskan konsep dasar teori sastra. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dengan tepat menjelaskan pengantar perkembangan teori sastra. Baik, yang selanjutnya, hakikat sastra. Baik, teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang sastra? Betul sekali, karya yang bersifat imajinatif. Ada yang lain? Saya merupakan manusia yang disampaikan melalui bahasa dan baik, terima kasih. Sangat betul ya, dua-duanya saling melengkapi. Yang pertama tadi sebagai karya imajinatif, yang kedua menggunakan media bahasa dalam penyampaiannya. Baik teman-teman, coba kita amati dan cermati bahwa sastra secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sendiri, arti dari sastra itu antara lain petunjuk, ajaran, atau pedoman. Nah, di era kini, sastra tidak hanya sekadar dipahami sebagai karya kreatif, tetapi sastra juga digunakan untuk menyampaikan refleksi kehidupan, nilai, imajinasi maupun pengalaman, tentunya menggunakan media bahasa. Betul. Kemudian di sini ada pengertian sastra dari berbagai ahli. Pertama, ada menyebutkan ya, ini ada tokoh Welek dan Weren itu menyampaikan bahwa sastra sebagai aktivitas kreatif dengan menggunakan media bahasa yang diwujudkan sebagai karya seni. Nah, yang kedua ada M.H. Abrams menyebutkan bahwa sastra adalah karya yang imajinatif, bernilai artistik, emosional, intelektual, dan budaya. Yang ketiga ada Terry Angleton yang menyebutkan bahwa sastra adalah cara pembaca menilai keindahan atau estetis dalam sebuah teks sastra itu sendiri. Kemudian Sapardi Djoko Damono juga menyebutkan bahwa sastra itu adalah refleksi dari kehidupan. Jadi gambaran kehidupan ya digambarkan kemudian disampaikan menggunakan media namanya bahasa. Nah, itu pengertian sastra dari berbagai ahli. Kemudian ada berikutnya adalah konsep-konsep teori sastra. Konsep-konsep teori sastra ini ada 7 teman-teman. Nah, pertama ada menyebutkan itu adalah sastra sebagai mimesis. Mimesis itu artinya adalah tiruan. Nah, tokoh yang menyebutkan sastra sebagai mimesis ini antara lain ada Plato dengan Aristoteles. Nah, kedua, ada sastra sebagai ekspresi. Jadi sastra sebagai ekspresi itu artinya sastra sebagai ungkapan perasaan dan pengalaman pengarang. Nah, tokohnya siapa? William Wordsworth. Ya. Kemudian ada sastra sebagai struktur. Yang ketiga, ya, sebagai struktur artinya sastra itu adalah makna yang diciptakan dari hubungan antar unsur dalam suatu teks. Nah, itu tokohnya adalah Roman Jakobson. Kemudian ada sastra sebagai sistem tanda. Nah,
Maksudnya adalah sastra itu adalah kumpulan tanda yang harus diinterpretasikan. Diinterpretasikan itu artinya ditafsirkan. Ya. Kemudian sastra sebagai wacana. Sastra sebagai wacana itu sastra ada karena pengaruh apa? Ideologi, kekuasaan, budaya, dan politik. Jadi sastra sebagai wacana itu ada karena pengaruh itu tadi yang teman-teman sebutkan. Yang keenam, ada sastra sebagai produk atau produk budaya. Nah, jadi sastra hadir dipengaruhi oleh tradisi, nilai, budaya, sejarah, dan kondisi sosial. Nah, ini tokohnya Clifford Geertz ya. Yang terakhir, sastra sebagai media pendidikan. Nah, kita sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ini tentunya bahwa sastra itu tidak hanya sekedar sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai media pendidikan. Nah, media pendidikan ini mengandung apa? Mengandung moral, karakter, kemanusiaan, dan ekologi serta spiritual. Nah, itu tokohnya Aristoteles. Itu ya, itu adalah konsep-konsep dasar dari teori sastra. Kemudian materi berikutnya itu adalah pengantar perkembangan teori sastra. Jadi, apa sih sebenarnya teori sastra itu? Pengertiannya antara lain, teori sastra itu adalah seperangkat konsep, prinsip, dan metode yang digunakan apa? Digunakan untuk memahami, menjelaskan, menginterpretasikan, tadi ya, menginterpretasikan itu adalah menafsirkan, dan mengevaluasi karya sastra secara ilmiah. Perhatikan, ini secara ilmiah, maka kita perlu teori sastra ini, gitu ya, secara ilmiah. Kemudian berikutnya adalah perkembangannya bagaimana teori sastra. Ya, perkembangan teori sastra di Indonesia ataupun di luar negeri ya, atau di dunia, pertama itu adalah pada era klasik. Nah, itu di zaman Yunani, tokohnya itu Plato. Nah, di era klasik menyebutkan bahwa sastra itu sebagai mimesis. Apa tadi mimesis? Tiruan, betul sekali. Jadi mimesis itu artinya tiruan. Tiruan dari mana? Maksudnya adalah tiruan dari kenyataan kehidupan manusia. Kedua, atau berikutnya, di era klasik itu adalah sastra bernilai secara moral dan filosofis. Ya, jadi rata-rata sastra itu bernilai moral dan filosofis. Kemudian tokoh di era klasik berikutnya itu adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles ini menyebutkan mimesis tadi, tiruan tadi sebagai gambaran dari kreativitas. Nah, kreativitas siapa? Kreativitas dari pengarangnya. Nah, tentu saja di dalamnya ada namanya plot atau alur. Nah, ini sangat penting ya dalam membuat sebuah karya sastra. Kemudian ada namanya konsep katarsis. Ya, konsep katarsis itu adalah konsep di mana sastra menjadi pelampiasan emosi. Emosi yang dimaksud itu bisa emosi sedih, emosi bahagia, ya, dan sebagainya, ya, berkaitan dengan emosi. Kemudian di era yang kedua ada era romantik. Era romantik itu abad ke-18 dan sampai dengan 19. Nah, di sini di era romantik ini ya, sastra itu fokusnya ke imajinatif. Ya, tadi sudah betul disampaikan sastra itu bersifat imajinatif dan sebagainya. Nah, di sini masuk pada era romantik. Nah, daya kreativitas dan individualitas pengarang. Jadi ini era di mana sastra itu berfokus pada imajinatif. Kemudian yang ketiga ada namanya era formalisme. Era formalisme itu fokusnya pada struktur karya. Kemudian teknik penceritaan. Yang ketiga ada defamiliarisasi. Apa itu defamiliarisasi? Yang contohnya adalah hal biasa yang menjadi asing dan aneh. Ya, nanti teman-teman bisa mencari bahwa ada misalnya di karya sastra itu, misalnya kalau benda aslinya itu berupa lampu, tapi ketika disusun menjadi sebuah puisi, gitu ya. Misalnya lampu itu tersenyum secara terang dan sebagainya, menggunakan media bahasa, menggunakan gaya bahasa dan seterusnya. Jadi hal yang seperti biasa itu dibuat menjadi asing dan aneh. Masa iya sih lampu itu bisa tersenyum dan sebagainya, tersenyum secara terang dan sebagainya. Nah, maksudnya defamiliarisasi itu adalah membuat hal biasa menjadi aneh ataupun asing, kurang lebih seperti itu. Era yang keempat ada New Criticism. Apa itu era New Criticism? Bahwa di situ ternyata sastra
ya berfokus pada teks sastra sendiri. Jadi yang dikaji itu hanya teksnya sendiri, teks sastra sendiri. Nah, itu disebut sebagai close reading. Nah, close reading itu adalah tadi fokusnya pada teks sastranya, seperti itu. Kemudian teks sastra bersifat otonom. Nah, otonom itu apa maksudnya? Jadi maknanya itu utuh, ya tidak tergantung pada teks lain. Ya, tidak bergantung pada karya sastra lain. Jadi teksnya itu bermakna utuh. Kemudian tidak mempertimbangkan biografi pengarang. Jadi kalau menganalisis dalam New Criticism ini, fokusnya itu adalah pada teksnya, tidak pada pengarangnya. Gitu ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu untuk New Criticism. Kemudian yang kelima ada strukturalisme. Nah, itu fokusnya di mana pada era itu? Teori sastra pada era strukturalisme ini fokusnya pada struktur, hubungan antara struktur, dan sistem tanda. Nah, sistem tanda. Maksudnya bagaimana kalau sistem tanda? Jadi sistem tanda itu adalah seperti menggunakan simbol-simbol. Contoh kita misalnya teman-teman membaca atau melihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada asap. Oh, itu tandanya ada api misalnya. Oh, mendung misalnya, itu tandanya mau hujan gitu ya. Meskipun itu belum tentu terjadi, tetapi di situ adalah ada tanda. Nah, di zaman strukturalisme ini, di dalam karya sastra, itu ada sistem tanda seperti itu. Seperti itu. Jadi, tanda-tanda seperti itu tadi misalnya kondisi alam atau kondisi suatu diksi atau pilihan kata, itu bisa menjadi sebuah simbol dan masuk dalam sistem tanda tadi. Kemudian ada yang keenam adalah pasca strukturalisme. Nah, di era ini ada mengenal dekonstruksi. Kemudian ada di situ fokus maknanya selalu berubah karena dinamis, gitu ya. Kemudian tidak ada makna tunggal. Nah, di era pasca strukturalisme ini semua berhak menafsirkan karya sastra dengan berbagai teori tadi. Jadi tidak hanya bermakna satu, ya, tapi bermaknanya itu berubah-ubah. Gitu ya. Misalnya tadi perspektif Mas Putra dengan perspektif Mas Dani itu berbeda. Nah, karena itu masuk di era pasca strukturalisme. Ya, tokohnya siapa? Tokohnya adalah Derrida. Gitu. Kemudian berikutnya ada teori sastra hermeneutika. Nah, itu fokusnya pada interpretasi. Interpretasi itu artinya penafsiran. Jadi fokus pada penafsiran. Ya. Kemudian ada dialog antar teks dan pembaca. Jadi ada pembaca, kemudian antar teks itu dianalisis ada keterkaitan atau tidak. Nah, antara teks satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitan atau tidak. Nah, kemudian konteks historis. Historis itu artinya konteks sejarahnya bagaimana. Nah, kita pernah sering membahas bahwa karya sastranya zamannya Pramudia Anantatur berbeda dengan karya sastra zamannya Andrea Hirata. Nah, secara tahun yang secara sederhana seperti itu berbeda ya dengan kondisi sejarah atau tahun pembuatan karya sastra tersebut. Kemudian yang kedelapan ada resepsi sastra. Resepsi sastra itu fokusnya pada apa? Pembaca. Karena makna dari karya sastra dalam teori resepsi sastra, dalam perkembangannya ini ya, itu fokusnya pada makna dari pembaca. Kemudian ada horizon harapan. Horizon harapan itu ya dari pembaca itu sendiri, seperti apa maknanya. Jadi mungkin pembaca satu dengan dua, yang ketiga, dan seterusnya, itu berbeda-beda. Ya, karena di era ini, era resepsi sastra ini, pembaca menjadi kunci dalam menciptakan makna. Kemudian ada efek keindahan, efek estetisnya. Estetikanya seperti apa? Nah, itu. Kemudian berikutnya ada sosiologi sastra. Pasti teman-teman juga tidak asing lagi dengan teori ini. Ya, dalam perkembangannya, fokus dalam teori sosiologi sastra ini adalah hubungan sastra dengan masyarakat. Kemudian ada struktur sosial dan ideologi. Yang ke-10 ada psikologi sastra. Psikologi sastra itu fokusnya pada kepribadian tokoh. Biasanya digunakan menganalisis karya sastra berjenis atau bergenre novel atau prosa. Kemudian alam bawah sadar ya, karena psikologis ya berkaitan dengan kejiwaan. Kemudian simbol tadi, simbol-simbol. Misalnya teman-teman menganalisis karya sastra berupa novel ya, ada yang simbol perlawanan, ada yang simbol religiusitas dan sebagainya. Nah, itu bisa dicermati dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Kemudian berikutnya ada teori sastra feminisme.
Nah, feminisme ini fokusnya kepada apa? Fokusnya pada perempuan, kemudian patriarki, dan representasi gender. Nah, representasi gender itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ada dua itu saja. Kemudian ada postkolonial. Postkolonial di era ini, teman-teman, fokusnya pada apa? Kolonialisme, identitas, ya, hibriditas. Hibriditas itu penggabungan. Kemudian subaltern. Subaltern itu adalah populasi marginal yang tertindas. Nah, itu seperti itu. Contohnya misalnya, di dalam novel ataupun cerita rakyat atau karya sastra yang lainnya, di situ ada kelompok kelompok masyarakat tertentu yang termarginalkan, misalnya dibedakan dengan kelompok yang lain, misalnya seperti itu. Mungkin dari sukunya, agamanya, dan seterusnya. Nah, itu digambarkan dalam itu, berarti nanti teorinya pakai postkolonial. Nah, kemudian yang ke-13 ada ekokritik. Nah, ini yang mungkin yang terbaru ya, dua ini nanti ekokritik ya. Ekokritik itu fokusnya pada lingkungan alam. Kemudian krisis ekologi, hubungan manusia dengan alam. Itu pakai teorinya ekokritik. Kemudian yang ke-14, perkembangan teori sastra yang ke-14 itu adalah sekarang ya, digital humanitis dan sastra digital. Nah, sekarang semuanya serba digital. Sehingga kita sebagai orang dari bahasa atau orang bahasa dan sastra Indonesia tentunya harus mengikuti itu. Nah, dengan apa? Dengan fokusnya misalnya di situ kecerdasan buatan atau AI. Kemudian analisis korpus, ya, budaya digital, multimodal dan distant reading. Artinya kita bisa memanfaatkan AI itu untuk kajian karya sastra. Nanti maksudnya menggunakan teori digital humanitis dan sastra digital. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya teman-teman untuk teori sastra, kemudian hakikat sastra, dan konsep-konsep dasar sastra. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Pak. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Bapak terkait materi yang telah disampaikan. Nah, teori sastra itu kan ada banyak jenisnya. Menurut Bapak, mengapa kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu perlu memahami berbagai teori sastra? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Putra ya. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa ada manfaat akademis, dan praktis ya. Kenapa kita belajar teori sastra? Nah, sebagai manfaat akademis bahwa memahami teori sastra berarti kita nanti memudahkan kita untuk memahami hakikat sastra secara ilmiah. Nah, sekali lagi bahwa sastra itu tidak hanya sekedar dinikmati sebagai karya estetis saja, tetapi juga bisa dikaji secara ilmiah. Nah, manfaatnya teori sastra itu salah satunya mengkaji karya sastra secara ilmiah. Nah, ini manfaat akademis. Kemudian manfaat praktisnya, dengan kita mempelajari dan menguasai teori sastra, kita nanti bisa menghasilkan penelitian sastra ya, yang sesuai atau relevan dengan perkembangan teknologi. Karena saat ini banyak sekali karya sastra yang bentuknya tadi kita bahas di pertemuan di urutan ke-14 tadi ya, di era sastra digital. Ya, sastra digital tadi ini teman-teman bisa amati di era sastra digital dan digital humanitis, maka kita tidak boleh atau ini ya, tidak jauh dari namanya AI atau AI. Nah, teori sastra nanti bermanfaat untuk teman-teman melakukan penelitian sastra dengan memanfaatkan AI atau AI. Nah, sehingga manfaat akademis dan manfaat praktis nanti teman-teman bisa dapatkan ketika menguasai teori sastra. Selain itu juga teman-teman secara akademis dan praktis sebagai mahasiswa, teman-teman nanti juga bisa menghasilkan publikasi ilmiah ya. Publikasi ilmiah. Bentuknya apa? Bisa artikel jurnal,
bisa proceeding. Nah, itu semua bisa dilakukan ketika teman-teman menguasai teori sastra. Jadi teori sastra bermanfaat, ya, pertama saya ulang ya, untuk memahami hakikat sastra secara ilmiah. Yang kedua, teman-teman bisa menghasilkan penelitian sastra dengan memanfaatkan AI. Ya. Ketiga, teman-teman bisa menghasilkan publikasi ilmiah, bisa berupa artikel jurnal maupun publikasi proceeding ketika teman-teman menguasai teori sastra. Demikian, Mas Putra. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya kira itu saja. Ada lagi yang tanya? Tidak ada ya? Oke, cukup. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk wawasan kita, khususnya pada memanfaatkan teori sastra dalam kajian sastra. Baik teman-teman sekalian, itu ya materi kita hari ini. Untuk tugas pertemuan berikutnya, teman-teman nanti menyusun draft artikel ilmiah dengan memilih salah satu genre karya sastra, boleh novel, boleh puisi, atau boleh cerpen. Nanti dianalisis menggunakan salah satu teori yang saya sampaikan tadi ya, dari teori yang pertama hingga ke-14 teori tadi. Itu ya, nanti sampai bertemu di minggu depan, kita diskusikan draft artikel ilmiah terkait implementasi ataupun penerapan teori sastra pada karya sastra yang sudah dipilih. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video deskripsi diri dan video singkat mengajar yang saya kerjakan pada mata kuliah Teori Sastra Lanjut di program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk senantiasa berkembang dan berproses, terutama Universitas PGRI Madiun dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.